Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metasari Ayu Puspita Arum dari Statistika Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi kewirausahaan dengan topik sukses penjualan kunci wirausaha. Yang pertama, arti penjual itu sendiri. Penjual sebagai artis merupakan seni yang melibatkan komunikasi nonverbal dengan pesan tersirat untuk menawarkan suatu produk. Sedangkan penjual sebagai peneliti mencangkup pengetahuan lengkap mengenai produk. Sedangkan penjual sebagai profesi merupakan bakat komunikasi, pengetahuan mengenai produk, keunggulan dan kelemahan produk, serta kemampuan menjual dan menarik konsumen. Penjual profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berkemampuan menjual yang memuaskan, bangga dengan pekerjaan menjual, memiliki standar etika yang tinggi, terampil dan ulet, memiliki pengetahuan tentang produk dan konsumen, dapat dipercaya, selalu belajar sesuai perkembangan zaman, dan memelihara keutuhan pribadi. Berikut merupakan keuntungan dan kelemahan sebagai penjual. Keuntungan sebagai penjual diantaranya memiliki gaji tinggi selama target penjualan terpenuhi, berkesempatan lebih luas untuk berkembang, berkesempatan tur di berbagai daerah sehingga menambah wawasan dan pengalaman, fleksibel sehingga menimbulkan rasa bangga, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi karena sudah terlatih. Sedangkan kelemahan sebagai penjual adalah kurang waktu tinggal di rumah karena sering bepergian, kurang kekuasaan dalam perusahaan, cenderung monoton karena tidak ada perubahan yang berarti dalam pekerjaan, pendapatan tidak tentu karena bergantung dengan target penjualan, serta jam kerja cenderung panjang mengikuti target penjualan. Kemudian konsep pemasaran dan penjualan. Penjualan memiliki konsep jika konsumen diabaikan, maka tidak akan membeli produk dalam jumlah cukup, sehingga diperlukan promosi. Dalam hal ini, pemasaran merupakan proses komunikasi terpadu yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran sendiri berkaitan dengan kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, serta permintaan pasar. Pendekatan untuk pemasaran terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu customer oriented approach, di mana optimalisasi customer lifetime value, quality, dan relationship. Sedangkan yang kedua yaitu philosophy approach, berorientasi pada pasar dan pengembangan jangka panjang. Selanjutnya, theoretical approach berorientasi pada produk yang menurun dan pasar, market oriented approach berorientasi pada pasar untuk mencegah penurunan penjualan, dan institutional approach mengoptimalisasi parameter produk, biaya, dan promosi. Berikut merupakan rencana pemasaran strategis, terdapat 5. Yang pertama yaitu keputusan pasar yang menyeluruh, keputusan mengenai produk, keputusan mengenai harga, keputusan mengenai promosi, dan keputusan mengenai tempat. Rencana pemasaran strategis yang pertama yaitu keputusan pasar yang menyeluruh. Dilakukan 3 analisis, yaitu analisis target pelanggan, analisis lingkungan pesaing, dan analisis kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi pasar secara menyeluruh. Selanjutnya, rencana pemasaran strategis mengenai keputusan mengenai produk dilakukan melalui pola penyerapan produk. Dalam hal ini terdapat 5 jenis pola penyerapan produk, yaitu yang pertama, inovator atau opinion leader, yang mampu mempengaruhi orang lain. Yang kedua, early adopter, yang mampu mengadopsi produk yang dipengaruhi oleh inovator. Selanjutnya adalah early majority, mengenai pembelian produk dalam skala besar. Kemudian late majority, membeli produk jika sudah banyak yang membeli. Sedangkan laggards adalah penolakan produk. Dalam hal ini, penolakan produk biasanya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Jika ada suatu produk yang tidak disukai atau ditolak di lingkungan masyarakat tertentu, maka sebagian besar tidak akan membeli produk tersebut. Selanjutnya, untuk keputusan mengenai produk, berikut merupakan siklus dari produk. Yang pertama yaitu pengenalan produk, dilakukan dengan promosi secara informatif. Bisa melalui poster atau sekedar menyebarkan informasi bahwa suatu produk ini baru dan sedang launching. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan, dilakukan dengan promosi persuasif. Promosi dapat ditingkatkan dengan jemput bola atau mendatangi tempat-tempat yang sekiranya masuk dalam segmentasi pasar dari produk tersebut. Yang ketiga yaitu akan ada fase produk tersebut jenuh sehingga penjualan mulai menurun. Di situ diperlukan inovasi pengembangan dari produk tersebut, baik dari fungsinya maupun mungkin dari hal-hal lain sesuai segmentasi pasar.
Setelah produk pada fase jenuh, maka akan terjadi penurunan konsumen. Apabila tidak dilakukan inovasi, maka akan terjadi penurunan konsumen. Jika sudah terjadi penurunan konsumen, maka perlu evaluasi secara general mengenai produk tersebut. Apakah perlu diganti atau mungkin ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang mungkin sudah berubah dari pertama produk tersebut ditujukan untuk dibuat. Selanjutnya, rencana pemasaran strategis, keputusan mengenai harga. Untuk penetapan harga, ada beberapa metode, di antaranya berdasarkan biaya, berdasarkan volume penjualan tetap dan pendapatan yang dihasilkan sebesar investasi yang diinginkan atau biasa disebut ROI, berdasarkan harga bersaing, berdasarkan kontribusi terhadap overhead, penetapan harga penetrasi, perjenjangan pasar berdasarkan daya serap pasar, potongan harga atau diskon, penetapan loss leader pricing, penetapan harga psikologis, penetapan harga bergengsi. Untuk penetapan harga psikologis ini biasanya disesuaikan dengan siapa pembelinya. Jika dengan orang yang dikenal mungkin akan diberikan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pembeli yang belum kita kenal. Selanjutnya untuk keputusan mengenai promosi, pada dasarnya tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi calon konsumen supaya membeli produk. Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka promosi yang paling mudah dilakukan adalah melalui iklan dan publikasi umum. Namun tidak semua masyarakat melihat atau memperhatikan iklan maupun publikasi umum yang sudah disebarkan oleh pihak perusahaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan usaha penjualan perorangan, atau bisa kita sebut jemput bola atau langsung mendatangi target pasar kita. Kemudian secara jangka panjang dapat dilakukan program pendukung penjualan dengan harapan program tersebut dapat membantu meningkatkan profit atau banyaknya penjualan dari suatu perusahaan. Dalam iklan sendiri banyak dilakukan melalui media sosial maupun iklan yang sederhana, melalui poster atau melalui surat kabar. Namun jika dirasa sudah terlalu lampau, metodenya bisa digunakan digital marketing. Dalam hal ini untuk iklan maupun publikasi umum. Untuk dunia digital, melalui iklan sendiri bisa dilakukan dalam berbagai platform seperti Instagram Ads atau melalui TikTok misalnya. Kemudian untuk publikasi umum bisa dilakukan melalui official account dari suatu perusahaan atau dengan hal lainnya yang sejenis. Untuk program pendukung penjualan bisa dilakukan dengan pembukaan magang untuk posisi tertentu atau utamanya untuk digital marketing, sedangkan untuk usaha penjualan perorangan bisa melalui digital maupun secara langsung, disesuaikan dengan segmentasi pasarnya. Selanjutnya untuk keputusan mengenai tempat, pada dasarnya tempat mengacu pada kenyamanan konsumen dan segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini merupakan pengelompokan pasar berdasarkan kelas pasar, menengah ke atas, menengah, atau menengah ke bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.